Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Punggawa Sanggam Kabupaten Berau, secara sadar dan sungguh-sungguh dengan menyatakan yang berasal ketulusan relung hati yang terdalam, menyatakan dan merasakan jika kami bersama satu, jika kami bersama ragam, maka kami yakin Kabupaten Berau akan memiliki pemimpin yang bersih, jujur, berpengalaman, dan profesional. Dua, jika kami bersama ragam, Berau akan memiliki kinerja birokrasi yang bersih, kompeten, dan profesional demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan prima kepada masyarakat. Tiga, jika kami bersama ragam, Kabupaten Berau akan meningkatkan pembangunan secara seluruh sektor melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna dan akses terhadap sarana produksi, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan. Empat, jika kami bersama ragam, Berau akan mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur transportasi dari skala regional hingga tingkat desa, infrastruktur pertanian, infrastruktur lain termasuk menunjang pembangunan pariwisata. Lima, jika kami bersama ragam, Berau akan meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antar pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Enam, jika kami bersama ragam, Berau akan meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia SDM yang beriman, bertakwa, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. 7. Jika kami bersama ragam, Berau akan mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat melalui pembangunan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Maka dengan ini, kami Punggawa Sanggam menyatakan mendukung dan siap memenangkan Bapak Haji Muharram SPDMM dan Bapak Haji Gamalis SC dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tahun 2020-2024. Demikian deklarasi pernyataan sikap Punggawa Sanggam ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Muharram dan Gamalis mendapat tambahan kekuatan baru dari tokoh muda dan para intelektual. Para tokoh muda dan intelektual yang tergabung dalam Punggawa Sanggam ini secara meyakinkan dan pasti memberikan arah dukungannya kepada ragam. Lalu apa yang mendasari Punggawa Sanggam yang diketahui sebelumnya merupakan pendukung dari pasangan calon lainnya ini mengalihkan dukungannya kepada Muharram dan Gamalis, saudara? Tentu saja menarik untuk kita ketahui penyebabnya. Lalu bagaimana reaksi dan respon dari Muharram maupun Gamalis sendiri mendapat kekuatan baru dalam rangka mengarungi pertarungan pilkada pada 9 Desember 2020 ini, saudara. Saudara, saksikan liputannya. Ini kan hari ini bagi kami di media ngelihatnya momentum yang luar biasa. Peralihan kalian dari Punggawa Sanggam
mendukung ragam ini sejarah. Itu kenapa kami mau liput, karena ini sejarah. Ya, kita tahu rekam jejak kalian dan akhirnya hari ini kalian melakukan di ragam. Apa alasan mendasar mengalihkan dukungan itu? Pada dasarnya kita sebagai anak-anak muda Berau, kemudian masyarakat Berau secara umum, tentu sebagai warga negara Indonesia kan melihat politik yang sama dengan yang lainnya. Jadi saya juga sebagai seorang penyelenggara tentunya ingin menunjukkan bahwa di Bumi Multiwakal ini demokrasi begitu dijunjung. Ya, dengan berbagai latar belakang, cara pandang dalam berpolitik itu satu hal yang sah-sah saja. Karena secara nasional juga kita melihat bagaimana ditunjukkan kita sebuah acara besar ketika dua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu bisa di satu gerbong yang sama, dan alhamdulillah itu menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Nah, kami bercermin pada hal tersebut ingin menunjukkan bahwa kebersamaan itu bisa melanjut dalam gerbong yang di pesona dan ragam ini, dalam pesona ragam. Apakah ini berarti dijadikan momentum bahwa perbedaan pilihan, perbedaan sikap ini momentum yang tepat untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Berau untuk menerimanya secara dewasa? Ya, jadi kan kami banyak belajar, namanya kami juga tergolong baru ya kalau untuk terjun di dunia politik, sehingga tentu banyak koreksi yang harus diberikan kepada kami. Perkara benar dan salahnya kami menjunjung nilai-nilai tadi bahwa setiap warga negara itu dilindungi untuk menentukan hak pilihnya dalam demokrasi. Jadi menurut kami ini langkah ke depan, langkah kemajuan dalam kami berpolitik di Kabupaten Berau. Karena sudah banyak contoh-contoh yang menurut kami bisa menjadi arah langkah yang sepisi dengan kami nantinya dalam pembangunan Kabupaten Berau. Nah, ini agak sensitif yang saya tanya selanjutnya ini ya. Ya. Bisa jadi orang luar yang tidak mengerti rekam jejak, tidak mengerti sejarahnya, bisa jadi berpikir bahwa kalian gabung ini bagian dari strategi untuk memecah belah. Tanggapannya? Kalau kata ketua kami, orang pintar, ini resiko politik. Ya, jadi ini suatu pembelajaran politik bagi kami. Ya. Jadi resiko politik itu bukan saja bagi konstituen dan teman-teman kami atau kami sendiri, tapi bagi banyak pihak. Nah, tetapi sekali lagi resiko politik yang santun dan sehat itu yang ingin kami tunjukkan. Kami bersama ragam itu akan bekerja secara profesional dalam keberagaman dengan cinta, seperti kata Ayahanda Haji Muharram tadi, tanpa menggunakan trik-trik negatif, black campaign, apalagi namanya dengan money politik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim penggawa Sanggam yang secara kilat saya ketemu dengan perwakilan tim penggawa Sanggam ini pada hari Jumat pagi, langsung membuat baju seragam. Saya lihat ini ada 50 orang dan saya tadi berbisik sama Pak Gamalis, ini namanya betul-betul durian runtuh. Duriannya tidak sembarangan, durian Musang King. Warnanya juga mirip-mirip ya. Ini sangat manis. Saya hari ini merasa terharu dan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah apa yang menggerakkan hati teman-teman sekalian sampai bisa mendeklarasikan ini, tentu atas berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan di media sosial Saudara Wahyu ini dengan saya itu ada tahu itu ya. Tapi saya karena prinsipnya menjadi bupati itu memegang prinsip pesona, profesional, kebersamaan dan cinta. Apapun yang diungkapkan oleh Saudara Wahyu, saya anggap ini adalah spesialis rakyat saya yang tidak perlu dipikirkan apa yang menjadi statementnya. Karena saya balut dengan perasaan yang cinta yang menyebabkan saya tidak memberikan respon terlalu biasa-biasa saja ketika ada hal-hal seperti itu. Dan rakyat punya kebebasan untuk menilai pemimpinnya. Atas prinsip itulah sekalian, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya
Ini orang sering disindir, sering disinggung. Kok diam-diam aja gitu. Akhirnya Allah berikan begini. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Saya punya PNS namanya Saudara Dani. Ini masih tahu. Dan ini menjabat sebagai Panwaslu di saat itu, ya kan? Saudara Dani ini yang melaporkan saya ke Gakumdu, dan pada akhirnya saya diadili kurang lebih 2 minggu, dan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menyebabkan saya menjalani pidana tanpa kurungan 6 bulan percobaan. Tapi karena prinsip saya adalah kebersamaan dan cinta, ini anak tidak pernah saya panggil, apalagi saya marahin, tidak. Padahal kalau saya mau, saya bupati, kulempar ke Samburaka, kulempar ke laut, bisa. Tapi saya tidak lakukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seluruh keluarga besarnya si Dani ini justru semua mensupport saya, karena dia menilai Pak Muharrem betul-betul negarawan, walaupun anak buahnya dan punya kesempatan untuk membalas, tapi beliau tidak lakukan. Itu yang saya sebut pesona. Itu yang saya sebut pesona. Kejadian yang ketiga, mungkin tahu TKBN demo kurang lebih 2 bulan di depan rumah bupati. Tahu? Sampai mereka bikin film. Film itu menggunakan monyet yang dipakai sepeda, ya. Kemudian mereka ini membuat film, kemudian disebar kemana-mana. Terus setelah lari monyet itu mengatakan, siapa namamu? Yang lain menyeru, Muharrem. Gitu, Pak. Maknanya adalah saya lah yang jadi monyet itu. Sampai Pak Dandim menghubungi saya, Pak Bupati ini sudah keterlaluan, Bapak harus melakukan reaksi dan kita bereskan ini pendemo ini. Saya katakan, jangan Pak Dandim, ini adalah rakyat saya, mereka belum paham saja. Seandainya dia paham siapa sesungguhnya aktor kejadian ini, boleh jadi mereka tidak lakukan. Alhamdulillah Bapak Ibu, hampir seluruh TKBN itu setelah dia tahu siapa di balik kejadian itu, akhirnya semua mendukung Ragam Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Itu yang saya sebut pesona, ya, profesional, kebersamaan dan cinta. Dan yang bikin masalah di daerah ini adalah ketika pemimpinnya, tokoh-tokoh besarnya itu selalu bikin masalah. Tapi kalau kita sebagai bupatinya selalu menganggap bahwa rakyat kita adalah harus kita bersamai, rakyat kita harus kita layani secara profesional, rakyat kita harus kita cintai, insya Allah tenang daerah ini. Dan hari ini ada ria-ria kadang-kadang itu elit-elit tertentu yang selalu memancing, yang selalu menganggap bupatimu itu tidak akomodatif terhadap budaya, bupatimu itu tidak welcome dengan suku-suku yang lain. Sebetulnya itu adalah dibuat-buat Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya sebagai calon bupati dan wakil bupati tentu sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas kebersamaan yang dibangun ini, dan saya juga berharap teman-teman yang boleh jadi sebelumnya adalah mensupport di sebelah, karena saya tahu Bung Wahyu, Bung Robi, Bung Pipit ini adalah penggerak tim sebelah sebelumnya. Mereka inilah yang bekerja ke kampung-kampung dan mensupport dukungan untuk meningkatkan elektabilitas calon di sebelah. Tapi hari ini alhamdulillah berubah, saya tidak tahu sejarahnya apa. Cuma saya berpesan, ketika pun ada masalah di sebelah, tolong cukup itu adalah masa lalu, dan hari ini tidak perlu kita bahas. Kita bersama dengan Ragam, kemudian membangun masa depan tanpa terlalu banyak berpikir masa belakang. Mari kita berpolitik secara santun. Kalaulah ada kelemahan di sebelah, tidak usah kita jadikan itu barang dagangan. Tapi yang menjadi program dan barang dagangan kita ke depan adalah apa programnya Ragam, apa yang akan dilakukan Ragam. Karena sebagai incumbent, apa yang sudah dilakukan oleh Ragam, itu yang kita fokus Bapak-bapak dan sekalian. Saya tidak ingin, karena ini warnanya mirip-mirip kuning, kemudian kita berseteru. Saya tidak mau itu, Mbak ingin ya. Kita ingin membangun kebersamaan, karena di sebelah dan di sini sama-sama putra daerah yang terbaik yang diberikan amanah untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Berau.
Kalau ada hilapnya, ada salahnya, yakini bahwa pasti juga banyak kebaikan-kebaikannya Bapak-bapak dan Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan ini. Dan hari ini alhamdulillah saya yakin ribuan orang di belakangnya Punggawa Sanggam ini. Kalian adalah kader-kader militan, mengerti masa depan Kabupaten Berau mau dikemanakan, sehingga pada akhirnya kalian menjatuhkan pilihan keragam. Yang kedua, saya yakin juga kalian adalah orang-orang cerdas karena mampu membaca tanda-tanda zaman. Yang saya maksud mampu membaca tanda-tanda zaman karena kelihatan sudah di permukaan, di grassroots, di tengah-tengah masyarakat, insya Allah tanda-tanda kemenangan itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya daripada kita menjadi pendukung yang kalah, mending mendukung yang bakal menang. Betul, Bapak Ibu? Saya kira itu. Dan Pipit ini insya Allah calon doktor, mampu memahami tanda-tanda zaman. Ya, makanya beliau bergabung dengan kita. Amin. Yang jelas, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas support ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kebersamaan dan perjuangan kita yang pada akhirnya Ragam diumumkan sebagai pemenang pilkada pada tanggal 9 Desember. Hari ini kan tadi Punggawa Sanggam melakukan deklarasi untuk menyatakan dukungannya pada Ragam Pesona Berau. Tanggapan Kanda Gamalis terkait deklarasi yang dilakukan ini gimana? Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan dan seluruh pengurus dari komponen Punggawa Sanggam. Memang sampai hari ini setiap harinya terus berdatangan dukungan-dukungan real dari komponen-komponen masyarakat. Dan hari ini adalah Punggawa Sanggam sudah melakukan deklarasi bersama dengan Ragam. Kemudian kami lihat ini kawan-kawan di Punggawa Sanggam ini informasinya saya lihat bukan orang-orang dan kapasitas sudah teruji di lapangan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak sekali lagi. Artinya dukungan di dalam Punggawa Sanggam ini, orang-orang yang ada di dalamnya bukan orang-orang yang main-main, seluruhnya adalah tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh kebudayaan, tokoh intelektual. Kalau bisa lihat dari yang datang hari ini, hanya perwakilan itu dari sisi kapabilitas dan kapasitas mereka sudah memadai untuk dapat menjadi patron bagi masyarakat Kabupaten Berau dalam rangka memberikan dukungan kepada Ragam. Beraunews.com, media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunews.com, media online, selalu membangun